Jangan pernah takut kehilangan, karena apapun yang bukan takdir kita tidak akan pernah menjadi milik kita. Aku seorang konten kreator, it's me, Dara Arafa. Masa kecil aku itu bisa dibilang sebagai anak yang ceria, anak yang suka main, anak-anak pada umumnya. Cuma memang masa-masa kecil aku tuh, dari kecil tuh aku udah dididik sama ayah mamaku tuh dengan keras gitu. Maksudnya lingkungan aku juga dari kecil tuh aku ngelihat sesuatu yang nggak gampang gitu loh semuanya. Jadi dari kecil tuh aku bisa dibilang jarang dimanjain. Dari kecil tuh jadi emang udah bebel gitu anaknya. Kebetulan aku orangnya tinggal di Priuk ya, jadinya agak menakutkan gitu, agak sangar. Jadi lingkungan aku juga ya kayak gitu sih paling. Aku tuh suka banget mencoba banyak hal, suka banget explore, bahkan suka banget kabur dari rumah siang-siang buat main ke sana kemari gitu. Cuman ketakutan aku waktu kecil sih takut geledek sama petir ya, karena kita tidak bisa menghindari itu gitu. Paling kalau ada geledek petir pas hujan, aku cuman ngumpet di ketek mama sih. Yang aku inget sih itu doang ya, karena anaknya berani banget. Jadi kayak kalau diinget-inget waktu kecil gue takut apa ya, sama orang aja gue berani, sama jalanan aja tuh aku berani. Waktu TK tuh, waktu aku masih umur 5 tahun, kaki aku tuh udah kelindes motor dan itu patah. Orang-orang tuh panik, aku cuman apa sih, ini lebay banget orang-orang. Orang tuh kayak, wah tolong anak saya, mama saya pingsan. Gue kayak digotong orang. Itu tuh orang tuh nggak aku kenal pada gotong-gotong aku ke rumah sakit. Aku tuh kayak nanya, saya kenapa ya om? Kakinya patah deh, kakinya patah. Itu gara-gara kesotoyan aku nyebrang mau ke rumah, nyebrang sendirian gitu. Nggak ada orang tua, nggak nengok kanan kiri, tiba-tiba ditabrak motor. Dari situ aja udah disimpulkan bahwa aku anak yang kuat mental. Dari kecil, 5 tahun kaki saya sudah patah loh. Aku inget banget sih waktu aku kecil tuh, kerjaan aku manjat pohon yang tingginya bisa sampai 5 meter. Terus di atas tuh aku nakut-nakutin orang di bawah kayak, ih gitu. Dan itu aku puas banget. Ada tukang bakso lewat, dia lari, aku suara ih, tadi lari, wah gitu, aku ketawa gitu. Begitu aja udah kerjaannya. Dan itu rutin ya, itu kegiatan rutin setiap pulang sekolah. Langsung nyari pohon yang tinggi, ntar kita ketawain dari atas, ntar dia kabur. Sampai azab dateng, kita jatuh dari pohon. Itu untung aja nggak lumpuh ya, itu kena tulang ekor aku tuh kayak, ya ampun, ini tinggi banget kok masih bisa hidup ya, kayak teguran gitu. Dari situ udah nggak mau lagi sih. Sama waktu kecil emang anaknya suka bertempur gitu, anaknya emang suka berantem. Aku 4 bersaudara tuh perempuan semua. Aku anak ketiga, jadi anak tengah nih agak ngeselin ya posisinya. Kita nih agak, kadang kalau misalkan kita nggak mau ngalah diomelin, kita ngeselin juga diomelin. Kalau kita misalnya nih, aku minjem barang nih sama kakak aku yang perempuan. Nanti kakakku nggak boleh nih minjemin aku barang. Nanti dibilang gini, itu kan barang kakaknya, kalau nggak boleh dipinjemin ya jangan maksa dong. Ya udah gitu kan. Ntar ada aku minjem barang aku nih, aku nggak mau minjemin, karena aku kan belajar dari kakakku dong. Ntar mamaku bilang, itu kan Ade anak bontot, emang nggak kasihan apa? Pinjemin aja, kenapa barangnya? Jadi kayak kadang, jadi kayak sebel gitu kadang ya. Jadi posisi anak tengah nih kayak jadi kayak benci sama keadaan gitu. Kadang kayak, kenapa gue nggak anak bontot aja ya? Kenapa nggak anak pertama aja ya biar gue bisa berkuasa gitu. Tapi sejauh ini hubungan aku sama kakak-kakak aku tuh bisa dibilang cukup baik, tapi enggak yang enggak yang bonding sih sebenarnya. Aku dengan keempat saudara aku nih memang kurang bonding, karena dari kecil itu kita terbiasa masing-masing gitu hidupnya. Kayak kakakku punya dunianya sendiri, yang dua-duanya itu. Aku juga punya dunia aku sendiri. Aku juga kalau mau ikut kakakku kemana-mana, kakakku kayak
kayak nggak suka gitu loh sama aku. Karena tuh dulu waktu kecil aku tuh jelek, jadi kakakku tuh suka, ini ngapain sih nih adik gua gitu, kayak karena aku bolang ya, suka manjat pohon, suka ini percaya nggak percaya ya, aku tuh waktu kecil sempet yang aku ceritain itu, aku sempat di-prank buat mulung. Kayak temen aku pemulung, aku nggak tahu kalau dia pemulung, dia bilang, ikut gue yuk nyari ini, nyari barang gitu. Oh ya udah yuk, di mana? Itu di pasar katanya. Nyari barang di pasar, nyari barang apa? Ada pokoknya ada barang, ayo cari yuk. Cari, pas udah sampai pasar, mana barangnya? Tuh ambilin tuh plastik. Oh gue ambilin, ini kali barangnya nih gitu. Ada lagi plastik tuh. Oh kita jadi semangat, ini barangnya dia nih. Ternyata itu sama dengan mulung. Oke, wah kurang ajar. Pas gue gede gue inget-inget, gue mulung dulu ya, bener. Berarti gue pernah mulung tuh, diajarin teman gue. Mana banyak banget, gue semangat banget sampai orang minum gue tungguin. Orang lagi minum ditungguin botolnya cepet selesai. Pas udah dibuang baru gue ambil, gue kasih teman gue nih. Ya tahu gitu ada uangnya, mending buat gue tuh barang kan. Begitu terus sampai SD, sampai akhirnya kakak aku nih kan cewek-cewek kan lagi centil-centilnya, diganjen-ganjennya gitu kan sama teman-teman yang ngumpul. Kalau ada aku tuh kayak malu karena aku hitam banget. Terus anaknya nggak peduli penampilan, terus kayak malu-maluin. Aku akuin waktu kecil tuh aku kayak udah mata aku galak ya, kalau ngeliat orang tuh nggak ada tuh yang kayak gemes, nggak. Aku tuh gini mukanya. Waktu kecil muka aku tuh udah gini, gitu, udah galak. Jadi kakak aku tuh kalau ngeliat aku kayak sana, nggak usah ikutan, mau ikut kok, nggak ada, sana pulang gitu. Selalu diusir, dua-duanya loh kayak gitu. Kakakku yang pertama, yang kedua begitu, nggak suka dengan kehadiran aku karena aku begitu modelnya. Jadi aku sama adik aku jadi kayak gitu. Aku sama adik aku jadi galak karena kakakku galak sama aku gitu. Aku sama adik aku jadi galak juga. Ya itulah yang membuat kita jadi kurang bonding kayak gitu. Cuman itu kan waktu dulu. Sekarang kan udah gede ya, udah pada otaknya udah pada bener nih semua ya kan. Udah pada bisa mikir yang baik mana, yang buruk yang mana. Sampai akhirnya ya udah dengan waktu aja sih yang bisa bikin kita jadi makin deket, makin care satu sama lain. Dulu mah boro-boro nggak ada tuh peduli acan kayak, mau makan apa, lu suka belanja yuk, shalan yuk, nggak pernah aku kayak gitu. Jadi kayak ya udah masing-masing aja, dunia lo, dunia gue gitu. Cara aku bonding sama keluarga aku sih, kalau untuk dulu aku nggak tahu ya gimana karena aku juga nggak ingat. Karena memang yang tadi aku bilang, aku punya dunia masing-masing, kita punya dunia kita masing-masing. Jadi kita juga jarang ada di rumah gitu. Kakak-kakakku juga jarang ada yang di rumah. Papaku juga kerjanya di luar kota. Jadi aku tuh di rumah cuman ada mamaku, adik aku, kakak-kakakku juga ya karena mereka punya kesibukan jadi jarang di rumah. Itu tuh jarang banget, palingan ya. Kayak setiap sebulan sekali gitu hangout atau setahun sekali kita pergi ke villa staycation bareng-bareng. Cuma sampai gede pun aku jadi kurang suka ngumpul sama keluarga. Kalau aku pribadi ya, kalau yang lain tuh suka. Kalau aku dari kecil emang udah nggak kayak gitu, sampai gede pun aku jadi kayak nggak suka kumpul keluarga tuh aneh gitu. Kayak aku tuh kalau lagi ada acara keluarga, aku tuh lebih milih tidur. Aku tuh lebih milih pura-pura tidur. Kalau misalkan mereka mau pergi nih kemana, nggak tahu kenapa aku tuh pengennya di rumah aja. Aku tuh nggak mau pergi sama keluarga aku, atau lebih baik aku pergi sama teman-teman. Bukan aku benci keluarga aku, bukan, tapi emang kayak nggak kebiasa aja gitu. Setiap kali aku pergi sama keluarga aku waktu kecil, aku tuh drama, aku tuh troublemaker banget di keluarga aku. Jadi entahlah aku pura-pura ngilang, entah aku ngumpet di mandi bola, merendamkan diri gitu, nggak mau keluar. Mamaku panik nyariin aku tuh, aku suka kayak gitu, kayak gitu-gitu loh. Yang kayak gitu-gitu kan bikin orang tua pusing ya. Kalau aku punya anak begitu gak kuat gitu, kayaknya kayak pengen gue gitu. Nah aku tuh waktu kecil kayak gitu. Jadi daripada setiap pergi itu aku bikin masalah, lebih baik ya di rumah aja. Di rumah aja tuh aku tenang gitu. Kalau gue ikut, pasti nanti kalau nggak nangis, berantem. Aku tuh pernah sampai yang ngilang, nangis, abis itu kita ke ini sendiri, apa tuh namanya kalau di mall-mall tuh yang informasi ya. Itu tuh aku sampai lapor sendiri, Pak, saya hilang. Udah duduk sini deh, sini, namanya siapa gitu.
Karena nggak dicariin sama mama saya, karena udah terbiasa ngilang, jadi sampai nggak dicariin saya melaporkan diri. Pas saya hilang, namanya siapa? Dara. Nama orang tuanya siapa? Ini dipanggil, kepada ibu ini anaknya nih ada di sini, gitulah pokoknya. Disamperin, udah. Dari situ mama saya mengerti kali ya, adabnya kurang baik nih anak kecil. Mamaku tuh orang yang kuat banget karena dia juga single parent ya. Dari adik kecil yang paling bontot tuh dari umur berapa ya, dari SD lah pokoknya, dari aku SMP. Mamaku tuh ngurus anak-anaknya sendiri, papaku juga bisa dibilang laki-laki yang bertanggung jawab juga terhadap anak-anaknya. Mereka juga punya cara didik anak yang menurut aku tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tapi hasilnya tuh nyata gitu. Jadi dengan pola asuh mama papaku saat itu yang bikin aku jadi kayak sekarang ini. Mereka tuh nggak pernah yang namanya manjain aku, nggak pernah yang ngasih aku instan gitu. Dari situ aku jadi belajar kalau sesuatu hal itu tidak akan didapat dengan mudah. Dari kecil aku tuh udah diajarin, nggak diajarin sih sebenarnya, emang kondisinya aja mengajarkan aku untuk belajar mendapatkan apa yang aku mau. Jadi semua butuh usaha. Kayak waktu kecil aku tuh kayak misalkan uang jajan aku tuh nggak banyak ya, bener-bener cukup buat makan sama hari-hari aja gitu. Aku tuh nggak bisa yang beli make up, beli baju, itu gak kesampaian. Waktu aku kecil SD, SMP, sampai SMA pun aku tuh gak pernah yang kayak pengen apa tinggal ngomong langsung dikasih, itu gak pernah. Harus ada usahanya dulu. Even aku ngomong langsung maksudnya kayak walaupun ayahku langsung ngasih, pasti tuh ada dramanya dulu. Pasti kayak dibikin nangis dulu, dibikin mohon-mohon dulu, dibikin begging-begging dulu. Itu tuh bikin aku capek kayak gitu. Sampai akhirnya kondisi itu yang bikin aku kayak ya udah gue bisa sendiri. Gue coba cara supaya gue dapetin apa yang gue mau. Ya makanya waktu aku sekolah tuh, waktu aku tuh kebagi sama kerja. Jadi aku tuh ngambil part time, aku SPG-an juga, aku juga pernah jadi figuran juga gitu. Itu tuh semua aku lakuin memang hanya awalnya memang untuk memenuhi keinginan aku, memenuhi kemauan aku lah gitu. Tapi dari situ sampai sekarang pelajarannya tuh banyak banget sih. Yang bikin aku jadi lebih mandiri, bikin aku jadi anak yang kuat, bikin aku sadar kalau dunia nih keras banget gitu loh. Dunia nih nggak didapatkan dengan mudah. Itu tuh udah aku dapetin dari aku kecil. Tapi bukan berarti orang tua aku nih bukan orang tua yang nggak mampu gitu. Mereka mampu untuk itu. Cuma memang mereka punya cara didiknya seperti itu. Gitu. Banyak sih, struggle banget ya pastinya. Kayak kalau diinget-inget ya, dulu tuh udahlah kondisinya aku waktu kecil nggak dimanjain gitu ya. Tiba-tiba ditampar keadaan kalau memang keluarga aku nih nggak bisa nyatu lagi gitu. Aku tuh dari kecil udah, maksudnya apa ya, aku tuh nggak kuat gitu loh sama kondisi rumah yang namanya juga ada masalah gitu ya di rumah tuh. Kayak aku tuh nggak kuat banget ngelihat kondisi-kondisi itu, kayak nerima bahwa kita tuh diperlakukan seperti ini tuh emang kayak gini gitu, emang harus gitu. Aku ngadepin itu emang harus, tapi kadang aku tuh nggak kuat gitu. Makanya aku tipikal orang yang selalu mendem kesedihan, kemarahan itu tuh sendiri gitu. Aku tuh suka banget di kamar sendirian, terus aku teriak kenceng-kenceng karena aku tuh nggak bisa buat nyampein. Aku tuh nggak tahu caranya nyampeinnya gimana. Ketika aku marah, ketika aku sedih, aku tuh nggak tahu kayak ngomongnya tuh gimana, kayak gengsi juga mungkin ya. Tapi waktu kecil tuh aku tuh nggak tahu kalau itu namanya gengsi. Aku taunya emang ya itu emang harus aku terima gitu. Itu sih yang buat aku jadi kayak aku tuh kasihan banget sih sama aku waktu kecil gitu. Maksudnya nggak apa-apa lo cerita, lo ngomong gitu, nggak semua tuh harus dipendam sendiri. Even kita sedih juga ya harusnya nggak apa-apa disampein aja, nggak harus maksain perasaan kalau iya
apa ya, jadi kayak denial sendiri gitu loh. Jadi nggak ada yang memvalidasi kalau iya itu sedih, itu namanya sedih tuh kayak gitu, itu namanya kecewa tuh kayak gitu. Karena dampaknya tuh sampai aku ke dewasa gitu. Aku sekarang tuh jadi kayak orang yang kurang bagus untuk mengelola perasaan gitu. Kayak setiap aku ngerasa sedih, aku tuh jadi kayak bingung sendiri cara mengelolanya gitu sih. Banyak sih, maksudnya kayak struggle-strugglenya masa-masa yang udah lewat itu. Kalau diinget-inget kayak, ih gila gue keren banget ya, gue bisa lewatin itu semua gitu. Kayak, ih kayaknya dunia nih gak pernah berpihak apa ya sama gue ya. Kayak kenapa sih dunia nih jahat terus sama gue tuh, kenapa sih jahat terus. Kayak gue tuh juga pengen loh, dimanja, gue juga pengen loh, ya banyaklah duniawi gitu loh. Gue pengen ini loh, gue pengen itu loh, gue pengen instan loh. Kayak banyak dulu pengennya yang kayak, kenapa sih dunia tuh gini banget. Kayak, kok kayak dulu tuh mikirnya nggak jelas banget sih, mikirnya emang kayak ini kayaknya Allah jahat ya sama aku ya, kayak kenapa sih aku kok diginiin gitu. Ternyata dari semua itu, dari semua pengalaman itu buahnya tuh manis banget. Kayak apa yang sekarang Allah kasih ke aku nih bener-bener manis banget semuanya. Sampai yang masa lalu tuh semua kayaknya terobati gitu loh. Cuma karena kita ngebahas lagi, aku jadi kayak inget, ya Allah dulu tuh pernah kayak gitu. Aku bener-bener nguatin diri aku tuh sendiri, karena aku tahu kondisi mama aku ya. Mama aku juga punya 4 orang anak perempuan ya. Punya masalah sama, maksudnya pasti ada masalah di rumah tangganya. Itu pasti buat dia stres banget. Mentalnya juga pasti hancur banget. Dia juga harus bertahan demi anak-anaknya. Aku jadi nggak banyak nuntut gitu. Dari kecil emang aku udah harus ngerti kondisi orang tua aku kayak gitu. Aku jadi kayak, oh ya udah, gue mau merubah semuanya demi orang tua aku, maksudnya demi mama aku juga. Aku mau kasih semuanya tuh ke mama aku gitu loh. Kayak aku tuh waktu kecil, aku tuh selalu bilang, mama tuh tenang aja, gak usah dinangisin yang duniawi, nanti Rara yang ngasih. Udah pokoknya nanti Rara yang ngasih, sabar, tapi sabar, karena masih kecil. Aku bilang kayak gitu, kayak itu aku inget banget. Aku ngomong kayak gitu tuh keadaannya cuma buat nenangin doang, tapi ternyata itu doa tuh bener-bener, the power of doa tuh buat aku kayak magic banget sih. Doa tuh magic banget buat aku. Jadi ya jangan stop untuk berdoa. Kalau dibilang happy saat itu happy, karena nggak tahu duniawi kan. Kayak even aku mulung aja aku happy kok, nggak yang sedih, nggak yang gue mulung buat makan, enggak. Aku juga pernah sampai yang jualan trompet. Waktu itu mama aku jualan kayak alat-alat sekolah gitu. Karena lagi tahun baru, mama aku beli trompet di ASMK, abis itu dijual lagi, nah nggak laku. Terus aku bilang, udah Mas ini mana? Itu aku SD. Mas ini mana trompet? Mau ke Monas. Aku bawa trompet banyak banget. Aku semangatnya dengan giatnya aku nawarin trompet itu ke orang-orang lagi di Monas, lagi mau tahun baruan. Kayak, kak beli dong kak gitu. Bener-bener kayak jualan di lampu merah. Nah itu, tau gak kalau sekarang di Senayan ada yang ngetok-ngetok bunga mawar. Nah itu dulu aku, tapi aku trompet ngejualnya. Orang naik motor, aku, kak beli trompet kak. Saat itu aku nggak sedih. Aku happy ngejalaninnya. Pulang-pulang aku dapat uang, aku seneng gitu. Nah dari kecil emang aku udah tahu nih, oh cara nyari uang tuh gini ya. Oh kalau kita bergerak itu tuh bisa menghasilkan gitu. Makanya kayak, oh dari kecil memang tidak ada kata istilah nganggur tuh nggak ada sih menurut aku. Karena setiap kita gerak, kita mau mencari, itu pasti kita dapet gitu. Wah inget aku waktu pertama kali masuk SMA, itu aku nggak tahu ya emang apa penampilan aku nih brutal atau emang aku nih udah mencolok banget. Itu bener-bener dari pertama kali masuk SMA itu kan pasti kan ada perkenalan guru kan, pasti ada upacara gitu yang dimana guru-guru tuh memperkenalkan diri mereka gitu. Terus abis memperkenalkan kita salim sama guru-guru itu ya kan, muter tuh. Dari situ aja guru-guru tuh udah pada begini sama aku. Bajunya itu padahal cuma kelepit doang gitu loh, kayak nggak sengaja aku lepit begini karena kan panjangannya sampai sini. Itu tuh baju aku giniin gitu, aku gituin, terus aku salin gitu. Setiap guru kayak
bajunya ini, aduh, loh, kok udah ditegur, kataku kayak gue anak lama di sini ya. Oh iya bu, iya bu, iya bu gitu. Aku udah punya firasat gak enak nih di sekolah ini, kayak aduh nih kayak gue bakal diincar terus nih kayaknya nih. Karena mata guru tuh udah kayak tertuju terus sama aku. Aku nggak tahu juga kenapa gitu. Emang selalu jadi spotlight gitu. Dari zaman SD, SMP sampai awal masuk SMA, itu tuh aku selalu jadi perhatian banyak orang. Gak tahu kenapa waktu zaman masih ospek ya, MOS ya. Namanya MOS kalau zaman aku. Itu kakak kelas berkali-kali datang ke kelas aku cuman buat minta foto. Abis itu mereka ketawa. Aku nggak tahu buat apa fotonya, namanya juga masih di ospek kan. Ya nurut-nurut aja gitu. Kayak yang namanya Dara Arafa mana? Terus kayak saya kak gitu. Oh, ntar udah pergi. Ntar besok lagi, ini nih. Selalu kayak gitu, padahal aku tuh bukan anak yang ganjen, bukan anak yang genit. Aku juga nggak tahu ngapa-ngapain saat itu, juga bukan anak yang kecentilan gitu. Tapi aku nggak tahu sih kenapa, emang udah dari zaman dulu udah viral aja kali ya. Setiap aku ada gengan. Kalau ada gengan, aku selalu dianggap ketuanya di situ. Akulah yang kayak ini pencetusnya nih dia. Padahal bukan aku juga. Bahkan sampai aku tuh dianggap aku nih komplotan angkatan gitu. Jadi kayak angkatan aku nih, angkatan sekolah aku itu tuh guru-guru taunya aku ketuanya. Aku yang mengendalikan mereka semua. Aku kayak, buset, berat juga ya beban gue dianggap kayak gini. Jadi kayak zaman SMA tuh itu setiap ada kericuhan di sekolah aku yang dipanggil saya. Padahal saya tidak ikutan, saya sukanya juga tidur, saya nggak ngapa-ngapain. Itu yang dipanggil saya. Dara Arafa, mana sini anaknya? Panggil. Ntar pas di ruang guru, ini kenapa nih anak-anak kayak gini? Saya nggak tahu pak, saya nggak tahu bu. Ah gimana nih, kamu nggak mungkin nggak tahu, ini kamu kan, ini idenya kamu kan. Wah ini fitnah ini namanya. Kalau pak, saya nggak tahu apa-apa pak, beneran pak. Bapak kalau mau tahu tanya yang bermasalah pak. Kayak enggak nih, udah sini. Kamu ikut saya. BK, panggil orang tua, sampai orang tua saya udah males. Kadang saya manggil ojek buat datang pura-pura jadi orang tua saya. Pura-pura jadi om saya, bilang aja bapak om saya pak, udah. Kayak gitu, saking orang tua saya udah males banget dipanggil ke sekolah saking seringnya. Kayak ya Allah istighfar banget juga emak gue, sabar banget ya emak gue ya. Bandel tuh udah biasa ya. Maksudnya aku bandelnya bukan yang lawan guru ya. Aku tuh ya emang udah seru aja gitu, di angkatan aku tuh aku seru aja. Tapi kalau misalnya bercanda sama guru tuh pernah gitu, kayak ada guru yang, kan di setiap sekolah tuh pasti ada guru yang kalau ngomong tuh nggak diayak gitu ya. Kayak ngomong apa aja kayak nggak ada lak-lakan gitu. Wah ini nggak bisa nih kayak gini terus nih. Ini harus dikasih pelajaran nih guru kayak gini. Dikasih pelajaran. Kan dia yang mulai ngasih kita pelajaran ya. Nggak bisa. Sekali-kali kita kasih pelajaran gitu. Ya udah. Dia lagi ngomong nih. Lagi upacara, dia lagi ngomong. Jangan kayak gini. Jangan kayak gitu-gitu. Ini lagi ngoceh, orasi kan. Kesel-kesel gue matiin itu mic-nya. Matiin, kan nggak tahu ya dia mic-nya masih nyala apa nggak. Gue matiin aja, gue lari, itu ada videonya tuh. Matiin, lari. Dia ngomong panjang tapi nggak ada yang denger. Ntar udah selesai nih, udah kata-katawa, udah ngap ya kan. Ntar Dara Arafa dipanggil ke ruang BK. Ya ketahuan ya, kita balik lagi ke ruang BK. Gitu, itu seru banget. Banyak yang kayak gitu tuh, banyak banget. Hampir setiap hari momen-momen itu tuh ada. Kalau SD aku nggak punya teman. Aku bener-bener dimusuhin sama seangkatan. Semua orang tuh benci aku. Karena waktu SD aku ngeselin banget. Aku suka bikin orang nangis. Aku suka, bahkan dari TK deh, gue udah ngejedotin pala orang. Astagfirullahaladzim mas. Itu dia main ayunan. Gak mau gantian. Gue kencengin aja ayunan. Gue bikin halilintar ya. Mau kayak kora-kora. Gue bikin kayak kora-kora loh. Udah gantian, udah capek. Gak mau, aku gak mau. Gantian, udah capek. Gak mau. Gue kencengin lagi aja sampai dia ngejungkal. Terus palanya bocor apa benjol, gue gak tahu ya, kayak benjol. Gue takut kayak, ini bocah benjol lagi. Terus kayak, aduh, gue playing victim aja deh. Gue pura-pura jatuh juga. Gue pura-pura nangis gitu. Dari TK gue udah licik.
pas guru-guru datang, kenapa kita jatuh Bu, padahal dia doang yang jatuh, gue duduk gini set gitu. Padahal dia doang yang jatuh, dia doang yang benjol, dibawa ke UKS. Pas lihat, kamu nggak benjol Dara? Enggak Bu, udah pulang biasa aja gitu. SD juga kayak gitu, SMP juga gue gitu, nggak punya teman, gue tukang labrak adik kelas. Kayak adik kelas nih, gue mau lewat nih, set, tiba-tiba dia ngeludah, tuh gitu. Wih, aku biasanya berantem sama cowok, nggak pernah sama cewek, ribet kalau sama cewek kan adu mulut ya. Aku wah songong nih anak, nggak minta maaf. Kita tungguin kan, nggak minta maaf juga. Oke, balik kita ke kelas. Aku umumin, guys mau ikut gue nggak? Ayo, kita ke kelasnya ini yuk, kita mau atraksi gitu. Datang kita rame-rame, set, aku paling depan. Set. Apa ya, ngapain ya gue? Gitu. Mau gue apain ini anak ya? Ya udah, pas kita lihat lagi makan, kita samperin ke kelasnya nih. Kita ambil aja makanannya ya kan. Gue bagi-bagi ke orang. Dia nggak makan. Habis itu gue maki-maki, lo ya, di atas meja. Itu atasnya kipas kepala gue. Lo ya, kurang ajar lo ya, ngeludah depan gue lo ya. Emang ludah lo bagus, ha? Gitu. Ayo, di kelas tuh pada ngerebungin, ayo. Kayak ngerasa jagoan gitu kan. Kayak, kalau diinget-inget, geli banget ya. Kayak iya apaan sih gue gitu banget ya, kenapa ya? Kayak udah puas nih ya kan. Nangis, anak cowok nangis, seneng hati gue ngeliat anak cowok nangis. Udah psikopat kayak dari kecil ya, kayak emang keras banget gitu tinggal di Priuk tuh parah. Jadi yang aku inget emang masa-masa kekuasaan aku sih, kayak aku masa sekolah aku tuh aku berkuasa banget. Dari SD, SMP, SMA, apalagi SMA, aku bener-bener berkuasa. Kayak semua keputusan ada di tangan aku. Aku sampai pernah ada berantem sama anak guru. Mohon maaf banget kalau Pak Guru saya ngeliat, saya minta maaf buat sama Bapak ya. Karena Bapaknya juga waktu itu ngeselin ya. Jadi saya begitu Pak. Jadi waktu itu aku inget banget ada, ini juga aku pernah ceritain sih ke netizen. Jadi waktu SMA ada satu guru, pasti kan ada setiap guru tuh yang kayak ribet gitu ya. Kayak apa-apa tuh, gak boleh ada sampah, gak boleh ada ini. Pokoknya ribet banget dah, kayak ini kenapa sih gitu, nih guru kenapa sih gitu, kayak gak bahagia banget gitu kerjanya gitu. Apa dimasalahin, sampai ada di titik dimana tas aku basah kuyup, ulangan aku basah, terus kelas aku banjir. Aku marah banget, aku pikir nih siapa nih yang kayak begini gitu, siapa yang bikin ulangan gue basah, mana gue belum ngumpulin gitu kan. Marah dong aku. Tiba-tiba ada satu teman aku yang ngomong, itu Ra, Pak ini gitu. Dia kenapa kayak gini? Gak tahu gitu. Kenapa ulangan gue yang dibasahin gitu. Udah dong aku ngamuk. Aku cari tuh Pak Guru, aku pengen ngomel-ngomel tadinya. Pas aku lagi nyari tuh guru, gak ada, anaknya lewat. Set, sasaran empuk gue samperin nih. Set, gue tungguin ya kan di depan kelas. Kita datangin aja deh langsung, kita masuk ke kelasnya, ada guru padahal di situ. Ada guru tuh lagi di mejanya tuh ada guru, aku samperin kayak, "Heh, lu kalau sekolah jangan bawa-bawa bapak ya." Padahal bapaknya ngajar di sekolahku. "Lu kalau sekolah jangan bawa-bawa bapak. Bapak lu bikin gue stres." Ulangan gue basah. Mana sini air. Gue pengen gantian gitu. Kayak tahan-tahan, Kak, sabar Kak. Adik kelas kan, Kak, sabar Kak. Nggak mau, nih kasih pelajaran nih anak nih. Anaknya marah kayak, kan bapak gue yang salah, kenapa gue yang diginiin? Ya lu bilang sama bapak lu sana, jangan kesini lagi. Oke, itu gurunya cuma ngeliatin doang. Kayak, Dara, kenapa nak? Cuma ngomong, bapaknya Pak ngeselin. Udah sabar ya, kan emang udah tahu nih, orang-orang udah tahu dia emang ngeselin. Kayak udah sabar. Udah, masalahnya mau lanjut apa mau di sini doang, kata guru aku. Udah Pak, kamu udah puas? Udah Pak. Udah ya, jangan lanjut ya. Saya nggak tanggung jawab kalau ini masalah lanjut keluar, katanya gitu. Iya Pak, udah sana keluar. Cuma digituin dong. Sama guru aku yang itu, yang baik itu. Udah, yang penting puas nih hati ya kan. Rasain lu. Besoknya anaknya pindah sekolah. Takut anaknya gue apa-apain. Gue mah nggak bakal ngapa-ngapain. Lunya lagian ngasain ulangan kita ya. Kan capek, ulangan kan mikir. Itu basah kan kita mikir ulang jadinya. Belum lagi kita diomelin sama guru satu laginya belum ngumpulin ulangan.
Ya udah kira puas lah di situ, tapi nyesel sekarang. Kayak ya Allah, kayak jadi malu-maluin gitu ya kalau diinget-inget. Dan itu kisahnya viral loh sampai ke sekolah lain. Kayak sampai ke sekolah barunya anak itu tahu kayak alasan kamu pindah apa? Disiram sama kakak kelas. Kalau sekarang kan udah tahu disiram sama darah Arafah. Ya Allah, jadi kayak image gue ke bawah kan sampai sekarang gitu, walaupun udah berubah tetap tuh ke bawah tuh sampai sekarang gitu kayak. Ya udahlah, tapi emang seru banget. Pertama mulung tuh, menurut aku tuh walaupun saya tidak dapat uangnya saya udah usaha ya. Karena itu pertama kali yang saya ingat kayak itu gue ngapain ya ngambil botol. Ternyata tuh nyari uang. Terus kedua ya jual trompet. Itu udah tahu nih, maksudnya kayak emang tujuan aku nyari uang gitu. Jualan untuk nyari uang dari situ. Terus kesini aku dari kecil tuh memang sudah pengen banget jadi artis. Jadi waktu kecil tuh memang hayalan aku dan cita-cita aku hanya sampai di orang minta foto sama aku. Jadi cita-cita aku tuh dulu yang di bayangan aku ya, orang tuh kalau minta kalau aku lagi jalan kayak, Kak boleh minta foto nggak? Itu cita-cita aku dulu kayak itu, kayak gue menghayal-hayal kayak keren kali ya kalau gue lewat kayak, Kak foto dong, Kak mau ini dong tanda tangan gitu. Jadi memang udah gue akan seperti itu nanti, lihat saja gitu. Terus proses lah kan nggak langsung ke situ kan. Dari situ aku ke ekstras, figuran. Aku inget banget aku pertama kali kerja jadi figuran itu syuting di RCTI apa RCTV gitu ya. Sinetron, aku jadi suster. Itu gajinya 150.000. Ongkosnya 100.000. Makannya 25.000. Jadi gajinya 25.000 doang. Dari 150.000 itu. Tapi itu aku seneng banget. Bener-bener nggak nyari uangnya sih, memang lagi cari pengalamannya. Terus aku juga kalau di film Indosiar tuh yang tiba-tiba jadi macan. Nah, aku juga pernah itu. Banyak deh kalau di dunia entertain, dunia perfilman ya. Memang aku selalu jadi cameo. Gak pernah jadi peran utama. Kayak emang looknya paling mentok tuh di figuran, kalau nggak di supporting gitu. Iklan-iklan juga aku coba casting-casting, dari situ aku tahu link-link untuk datang ke tempat casting. Itu dalam sebulan aku bisa casting 25 kali. Keterimanya cuma sekali. Itu juga karena yang casting cuma aku. Jadi kayak gak ada pilihan. Orang PH gak ada pilihan. Take it or leave it nih. Gue udah murah loh. Udah murah ya, udah gak ada yang mau lagi kan. Memang ini rezeki gue, mau diapain lagi. Lu mau cari kemana-mana emang gue, udah pilih gue. Gue syuting nih ya kan, provider waktu itu inget banget, iklan provider. Gue jadi talent utama. Gue tungguin sebulan filmnya gak tayang-tayang. 2 bulan gak tayang-tayang. 3 bulan gak tayang-tayang. Sampai sekarang udah 5 tahun gak tayang-tayang tuh iklan. Gak tahu kenapa ya. Apa produksinya gak bagus ya? Kita gak ada yang tahu ya. Cuman emang itu iklan hilang aja sih. Gue tanya, Kak kapan tayang? Kan kita pengen norak ya sama teman sama keluarga gitu. Mah, gue syuting nih iklan gitu. Oh iya nanti nonton ya. Tungguin sampai orang dari inget, sampai lupa, sampai inget lagi, sampai udah gak peduli. Tuh ada iklan gue karena emang gak tayang-tayang. Awal saya tiba-tiba tayangnya sekarang. Terus aku tuh kucel gitu loh. Memang gak fresh kan, namanya juga pulang sekolah langsung kerja. Kerjanya juga sampai pagi, apalagi kalau syuting-syuting kayak gitu kan kadang pulangnya jam 6 pagi, jam 5 pagi, jam 5 kita sekolah. Kan pasti kan jelek lah muka ini ya kan di sekolah. Sampai guru-guru tuh kayak, Dara mandi gak sih ke sekolah? Gitu. Apa kayak, enggak lah Bu, ngapain mandi? Saya mandi di sekolah. Ibu gak tahu, tapi emang iya gue mandi di sekolah. Karena gak sempet gitu. Kayak udah gue mandi di sekolah aja. Terus kayak penampilan gue tuh kayak gak keurus gitu kalau di sekolah. Terus kayak, kucel banget sih nih anak. Terus dia, guru aku nih ada, aku ingat banget ya. Aku udah maafin guru itu. Saya sudah maafin ibu, tapi ini aku ceritain ya Bu. Jadi aku pulang sekolah, pas mau berangkat sekolah, itu aku benar-benar dibikin malu dengan sengaja. Jadi aku dibully sama guru aku sendiri. Jadi aku benar-benar di roasting kayak, ya ampun, coba sini ngaca, coba sini ngaca tuh, ada kaca gede kan, lihat, muter situ. Udah bajunya dekil, kerudungnya dekil, nggak mandi apa kamu ya? Makanya Dara, kalau abis SPG-an, mandi dulu, kayak gitu. Karena dia tahu aku emang cari uang saat itu gitu.
Terus aku kayak sakit hati banget, kayak yang bikin aku sakit hati lagi apa? Dia manggil kakak kelas cowok-cowok. Kalau dia ngomong sendiri sih aku bodo amat ya. Dia manggil semuanya kayak sini, yang cowok-cowok sini deh. Lihat nih, pada suka nggak sama Dara? Digituin, aku kayak malu banget. Aku bener-bener kayak, ya ampun, lihat ya, nih orangnya bener-bener ya nggak punya perasaan, gue diginiin. Nggak ada yang mau tuh sama kamu. Aku tuh bener-bener ngalamin itu dari guru aku sendiri yang dia harusnya ngajarin hal baik kan. Makanya ya ampun, kalau diinget-inget, semoga ibu sudah berubah ya. Jangan seperti itu lagi. Karena itu merusak mental saya. Untung saya kuat. Coba kan kalau anak yang lemes mentalnya, tipes nggak sih digituin. Ya, parah banget itu bu. Guru aku tuh neriakan dari atas. Lagi ada keributan lah angkatan aku nih. Yang balik lagi tuh bukan kesalahan aku. Intinya lapangan tuh berantakan banget, mereka pada uar-uaran gitu. Aku nggak ngapa-ngapain, aku nggak ikut-ikutan, bahkan aku ada di situ aja nggak. Itu guru aku dari lantai 3 manggil aku gini, Dara Rafael. Dan satu sekolah ngeliat aku, langsung tertuju sama aku kayak, aku kan malu ya. Akhirnya aku kabur. Makin aku kabur, makin dipanggil, makin diteriak-teriakin pakai toa. Aku kayak, ya ampun. Gimana orang mau suka sama kita? Orang kita dibikin malu terus. Jadi aku sekarang mau klarifikasi ya. Jadi waktu SMA aku pernah dibully satu sekolah. Gara-gara aku difitnah sama kakak kelas aku. Aku dibilang pakai tato. Padahal itu henna, emang dasar. Ini kalian nggak tahu tren atau apa gitu. Mungkin kakak kelas aku saat itu memang agak ini kali ya, tinggal di pelosokan ya. Itu aku pakai henna yang di sini-sini loh, yang di leher apa segala macam. Aku foto di Facebook. Terus mereka nge-stalk. Dia bilang aku tatoan, dilaporin ke guru. Nah, dengan pintarnya nih guru aku tidak make sure dulu ke aku. Dia langsung berasumsi kalau itu benar. Disebar sama guru aku itu, sama guru aku tersebut disebar sama dia. Sampai, jadi setiap sekolah itu, setiap di sekolah aku ya, setiap hari Rabu itu aku ada ngaji. Nah, itu semua angkatan itu, semua sekolah itu harus ngaji gitu. Jadi semuanya tuh harus ada di masjid. Masjid aku gede gitu. Masjid sekolah aku tuh gede, jadi emang cukup buat satu sekolah. Nah, itu diumumin di situ. Dibilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ada peringatan ini, ada adik kelas anak baru dari kelas 7. Dia pakai tato. Wah, langsung pada siapa dulu gitu. Aku kan juga bingung ya. Siapa? Tiba-tiba semua tuh kayak ngeliat ke aku gitu. Semua kayak dudut. Aku langsung gini, hah? Gue? Aku langsung netesin air mata gitu karena kayak langsung terintimidasi gitu kayak, hah? Apa nih? Semua langsung gini. Terus gue nangis, gue langsung berdiri. Itu bener-bener kayak sinetron ya. Satu sekolah lo bayangin ya, bukan satu angkatan. Satu sekolah tuh banyak banget ya. Banyak banget. Bukan satu angkatan loh. Itu pada ngeliatin aku berdiri, set, netesin air mata, terus asik, drama. Terus aku langsung balik badan, aku lari, aku pergi dari masjid. Aku lari, aku datang ke tempat orang Kristen, pada beribadah. Kenapa? Kata guru aku, kenapa saya difitnah bu, saya dibilang pakai tato, kata gitu. Kamu nggak pakai tato kan? Enggak bu, saya nggak ada tato bu, gitu. Udah ditelepon lah mama aku, mana ada difitnah pakai tato. Gue langsung meluncur ke sekolah, datang kan, set. Bapak yang minta anak saya apa ya? Anak saya dibilang pakai tato, iya. Enggak bu, saya mah cuma dengar dari kakak kelasnya aja. Ya walaupun dengar dari kakak kelas, marah lah pokoknya. Gak terima dong nyokap gue anaknya digituin. Udah guru gue kayak, iya bu. Makanya bu kalau didik anak tuh yang benar gitu. Makin ngamuk lagi. Wah udah gak ngerti nih kenapa nih kayak ada dendam kesemet banget nih guru sama aku. Akhirnya udah dari situ mama aku pulang. Besoknya makin dibully lagi sama guru aku. Dibilang, itu ibunya Dara, udah sekolah gratis, marah-marah. Emang kita digaji apa sama dia? Sekolah sana di swasta, ngapain di negeri? Dia nggak tahu di belakangnya ada aku ngomong, lagi gosipin aku, ibunya Dara. Gue cuma kayak, misi pak. Terus dia nggak tahu kayak, Dara, itu bilangin ibu kamu ya, jangan marah-marah sama guru. Kita kan gak digaji sama mereka. Iya pak, udah. Wah,
Kacau banget sih itu. Ya gimana mau orang bisa suka cinta-cintaan, nggak ada. Udah emang flat aja hidup gue. Di sekolah cuman sekolah, nyari uang, udah. Video gue itu diupload sama dagelan. Rame tuh, bener-bener. Itu Instagram kayak tung 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 tung. Ya Allah, kalau misalnya memang uang ini balik, aku pengen ya udah ini aku mau simpen di akhirat aja. Sholat juga waktu itu masih jarang-jarang gitu, puasa juga bolong-bolong.